selamat berjumpa lagi. Ada beberapa tema utama di pasar global tahun 2024 ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami moderasi. Karenanya, inflasi diperkirakan tidak akan setinggi tahun lalu, sehingga kebijakan suku bunga, kebijakan moneter akan lebih akomodatif. Perekonomian Amerika diperkirakan ada dalam kondisi ideal, tidak terlalu kuat sehingga memicu inflasi berlebihan, tetapi juga tidak terlalu lemah sehingga memicu resesi. Sehingga kami memperkirakan inflasi akan terus melandai dan ekonomi akan mengalami moderasi. The Fed pada bulan Desember 2023 menyatakan indikasi akan ada pemotongan suku bunga sebesar 75 basis point di tahun 2024 ini. Karena pemotongan suku bunga Fed Funds Rate, diperkirakan nilai tukar US dollars terhadap mata uang lain itu akan melemah. Dan ini akan menguntungkan negara-negara berkembang. Akibatnya minat investasi dari asing akan meningkat untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sepanjang 8 minggu sampai saat ini, aliran dana investor asing masuk ke negara berkembang semakin besar. Dan Indonesia mendapatkan aliran dana investor asing yang paling besar di antara negara-negara di ASEAN. Nah, tahun ini juga banyak sekali pemilu terjadi di berbagai negara. Yang paling disorot adalah pemilu di Amerika Serikat yang akan berlangsung di bulan November. Karena ini bisa mengubah kondisi geopolitik. Pemilu di Indonesia diperkirakan akan berlangsung kondusif. Dana dari anggaran pemilu ditambah pembelanjaan pemerintah yang sudah mulai bergulir dapat menopang konsumsi masyarakat. Di bulan Desember 2023, belanja pemerintah mencapai angka 616 triliun rupiah. Jauh lebih besar daripada bulan November yang mencapai 270 triliun. Dan angka ini juga jauh lebih besar dibandingkan angka rata-rata belanja pemerintah di bulan Desember selama beberapa tahun ke belakang yang jumlahnya 356 triliun rupiah. Nah, di tengah dinamika makro, pemilu, belanja pemerintah, pasar obligasi merespon positif kebijakan moneter yang lebih akomodatif ini. Pemotongan suku bunga, nilai tukar rupiah yang menguat, ini akan menambah sentimen positif terhadap pasar obligasi kita. Dan kita sudah melihat bahwa aliran dana baik investor asing maupun investor domestik masuk ke pasar obligasi kita. Karena juga ditopang oleh turunnya imbal hasil US Treasury dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dan 5 tahun. Jangan lupakan saham, karena saham juga menikmati keuntungan dan katalis dari valuasi yang sangat menarik. Valuasi pasar saham kita sudah jauh di bawah valuasi rata-rata 5 tahun terakhir, sementara pertumbuhan laba emitennya masih sehat tahun ini. Dan sentimen yang lebih positif ke negara berkembang akan juga membantu pasar saham Indonesia. Ada beberapa risiko yang perlu dicermati, antara lain kondisi geopolitik dan ekspektasi yang berbeda antara The Fed dan pasar dalam hal pemangkasan suku bunga. Namun secara keseluruhan, tampaknya pasar finansial di tahun 2024 ini lebih kondusif. Selamat berinvestasi.